wa adhanun, dan ini merupakan pengumuman minallahi dari Allah, wa rasulihi dan dari rasulnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengumuman ini ilan nasi kepada seluruh manusia. Kapan? Yaumal hajjil akbari, hari haji besar. Karena Abu Bakar dan sahabat Ali mengumumkan pengumuman ini ketika pelaksanaan haji besar. Anallaha, sesungguhnya Allah, pengumumannya, bari'un, berlepas diri, min al musyrikin, dari orang-orang musyrik, wa rasuluhu, dan rasul juga berlepas diri dari orang-orang musyrik. Fa in tubtum, jika kalian tobat, hai orang-orang musyrik, do mlebu Islam, fahuwa, maka masuknya Islam kalian itu khairun lakum, baik bagi kalian. Wa in tawallaitum, jika kalian berpaling tidak mau masuk Islam, fa'lamu, maka ketahuilah annakum, sesungguhnya kalian hai orang musyrik, ghairu mu'jizillah, tidak akan mampu melemahkan Allah. Wa basyir, dan berilah kabar gembira alladzina kafaru, kepada orang-orang kafir, bi'adzabin alim, Allah akan memasukkan mereka di akhirat nanti ke dalam siksa yang pedih. Nah, ayat ini Pak menegaskan kembali kalau Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang musyrik dan berlepas diri dari orang musyrik. Batal, perjanjian yang dulu dipakai batal. Nah, mana perjanjian yang dulu yang dibatalkan? Satu, ya, jika ada orang musyrik di Mekah dan sekitarnya, pokoknya di seluruh jazirah Arab saat itu, jika dulu dia belum pernah mengadakan perjanjian dengan Nabi. Jadi ada orang musyrik di kabilah mana begitu Pak, entah, pokoknya seluruh jazirah Arab. Kok mereka itu belum pernah mengadakan perjanjian damai dengan Nabi? Maka Nabi memberi batas 4 bulan. Pokoknya 4 bulan tangguhnya. Kok setelah 4 bulan ra gelem mlebu Islam, perangi. Dan juga kabilah-kabilah Pak, ini satu kabilah yang belum mengadakan perjanjian damai, diberi batas waktu 4 bulan. Fasihu fil ardi arba'ata asyhur. Yang kedua, kabilah-kabilah yang dia sudah pernah mengadakan perjanjian, tapi mereka melanggar perjanjian. Orang seperti ini, kabilah-kabilah seperti ini sama, diberi tangguh 4 bulan. Yang kedua. Yang ketiga, kabilah-kabilah yang mengadakan perjanjian dengan Nabi, perjanjiannya itu kurang dari 4 bulan atau genep 4 bulan. Perjanjian damainya 4 bulan atau perjanjian damainya kurang dari 4 bulan, maka digenepkan menjadi 4 bulan. Jadi siapa yang diberi tangguh 4 bulan ini adalah satu yang belum mengadakan perjanjian damai. Nomor 2, mengadakan perjanjian damai tapi membatalkan, tapi melanggar perjanjian damai. Yang nomor 3 adalah kabilah-kabilah yang mengadakan perjanjian damai cuma waktunya kurang dari 4 bulan. 3 kelompok ini oleh Allah diberi tangguh 4 bulan. Biar bisa mikir. Ayo dipikir. Lah do gelem lebu Islam. Sampai 4 bulan ra gelem lebu Islam, diperangi. Karena saat itu Rasulullah kuat Pak. Nah, pengumuman itu kapan? Oleh Allah dikatakan pengumuman ini dibacakan kepada mereka orang-orang musyrik itu yaumal hajjil akbar, ketika waktu haji besar. Lah waktu haji besar itu apa Pak? Ada 4 pendapat ya. Ada 4 pendapat. 1, haji akbar itu ada yang sebagian sahabat ada yang bilang haji akbar itu adalah ketika wukuf di Arafah.
ketika wukuf di Arafah itu adalah haji akbar. Satu, Pak ya. Yang kedua, haji akbar itu adalah tanggal 10. Tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Ketika orang-orang melaksanakan kebanyakan manasik haji itu dilaksanakan di tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Apa yang dilaksanakan Pak mereka? Melempar jumroh Aqobah. Itu tanggal 10. Kemudian tahallul 10. Kemudian kalau mau saat itu juga bisa tawaf, ifadah dan sa'i 4. Terus kalau mau juga nyembelih, berapa itu? 5. Ini pendapat mayoritas para sahabat dan mayoritas para ulama. Kebanyakan mereka mengatakan haji besar itu adalah tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Pokoknya setiap tahun tanggal 10 bulan Dzulhijjah itu namanya Hajjul Akbar. Karena mayoritas manasik haji dilaksanakan di situ. Saya ulangi, lempar jumroh Aqobah. Terus tahallul. Tambah lagi tadi saya lupa, mencukur atau memotong rambut. Telu Pak ya. Tawaf, ifadah plus sa'i. Kemudian apa tadi? Apa tadi? Memotong hewan ya, memotong hewan. Kalau dia hajinya tamattu seperti mayoritas jamaah haji Indonesia, dia harus memotong hadyu, yaitu seekor kambing. Nah, kebanyakan dilakukan di situ, Pak. Kebanyakan dilakukan di tanggal 10. Makanya mayoritas sahabat, para ulama Hajjul Akbar itu, pokoknya tanggal 10 itu Hajjul Akbar. Terus ada yang bilang, ya, Haji Akbar itu Haji Akbar itu adalah seluruh waktu haji. Seluruh hari-hari haji itu Haji Akbar. Pokoknya haji itu ya Haji Akbar. Ini sebagian ulama. Kenapa? Untuk membedakan. Ada haji kecil Pak, yang disebut dengan umrah. Umrah haji kecil. Kalau Haji Akbar berarti pokoknya mulai tanggal 8 bulan Dzulhijjah sampai tanggal 13 bulan Dzulhijjah, pelaksanaan manasik haji seluruhnya ini namanya Haji Akbar. Berarti kalau haji ya Haji Akbar. Haji Akbar itu apa? Ya haji. Dari awal mulai tanggal 8 sampai tanggal 13. Kemudian pendapat yang keempat, sebagian ulama lagi, Haji Akbar itu adalah haji yang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat yang mengatakan Haji Akbar adalah haji bersama Nabi, ini pendapatnya sedikit ulamanya. Yang mengatakan Haji Akbar adalah dari awal waktu haji sampai akhir waktu haji setiap tahun itu Haji Akbar, ini juga sedikit ulamanya. Yang paling banyak itu adalah satu hari Arafah. Karena Rasul mengatakan al-hajju Arafah. Intinya haji adalah wukuf di Arafah. Tapi lebih banyak lagi Pak, lebih banyak lagi para sahabat, para tabi'in mengatakan Haji Akbar adalah tanggal 10 bulan Dzulhijjah karena mayoritas manasik haji dilaksanakan di tanggal 10. Bahkan Pak ya, tanggal 10 malam, jadi malam tanggal 10 kan malam, setelah wukuf kan malam itu. Nah, ketika orang mungkin ada kondisi tertentu karena pesawatnya ini, karena itu, pokoknya kalau ada keadaan darurat, tidak sempat wukuf di Arafah di siang hari Pak, itu boleh. Pokoknya sebelum subuh tanggal 10, malam tanggal 10, sebelum pagi, sebelum subuh. Dalam kondisi tertentu karena darurat, pokoknya kalau malam hari itu dia sampai ke Arafah, dinyatakan sah, dianggap wukufnya di Arafah.
Nah, malamnya itu kan termasuk tanggal 10 Pak ya. Nah, makanya orang yang kondisi darurat itu masuk sampai ke Arafah karena kondisi entah apa begitu, ternyata sampai ke Arafah malam tanggal 10. Itu pun sah. Makanya Haji Akbar itu mayoritas ulama mengatakan tanggal 10. Malamnya sah wukuf di malamnya untuk kondisi tertentu. Pokoknya datang ke situ sebentar keluar ke Musdalifah sah. Kalau kondisi tertentu. Tambah lagi 5 amalan tadi. Makanya tidak ada Pak ya. Haji Akbar itu adalah ketika haji ketika wukufnya bareng dengan hari Jumat. Itu kan tidak ada pendapat ulama itu seperti itu. Itu bukan haji akbar, itu haji biasa. Cuma memang keutamaannya luar biasa. Ya, luar biasanya apa? Ya, setiap pekan 7 hari, hari terbaik adalah hari Jumat. Terus hari Jumat hari terbaik. Kenapa hari terbaik? Ada 2 waktu yang kalau kita doa di 2 waktu itu kemungkinan besar Allah akan mengabulkan doa kita, yaitu ketika khotib naik ke mimbar sampai selesai pelaksanaan sholat. Ini waktu pertama. Waktu yang kedua mustajab dari Jumat adalah waktu akhir sore, paling akhir dari sore hari Jumat. Itu kalau seandainya ditambah kebetulan sekalian dengan wukuf, itu kan memang luar biasa kan. Karena wukuf itu adalah doa di wukuf itu Allah turun ke langit yang terendah, kemudian membanggakan jamaah haji yang kumpul di Arafah, dibanggakan kepada para malaikatnya, dan Allah mengatakan aku akan ampuni mereka. Hari yang Allah akan ngampuni mereka, hari yang Allah akan ngabulkan doa-doa mereka. Hari Arafah adalah hari yang paling banyak Allah memerdekakan hambanya dari neraka, plus sekalian dino Jumat. Memang luar biasa. Neng bukan haji akbar. Paham Pak Ye?